Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling top, paling mantap di Ivan Studio, yang akan selalu memberikan kalian konten-konten yang tentunya menarik, bermanfaat semoga. Dan ya, kita seperti biasa akan membedah trik-trik profesional dalam dunia recording, mixing maupun mastering. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di tips Cubase. Pada kali ini aku mau membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik teman-teman, dimana tipsnya ini sangat sederhana, bisa kalian praktekkan dengan mudah. DAW apapun itu, plugin apapun itu. Ingat ya teman-teman, DAW-nya apapun dan pluginnya apapun. Nah, karena di sini aku menggunakan Cubase, jadi aku akan mempraktekkan dengan Cubase. Dan di sini aku hanya menggunakan plugin bawaan dari Cubase. Jadi pluginnya terserah, bebas. Cuman untuk kalian yang pengguna Cubase, kalian bisa menggunakan yang bawaan Cubase saja, sudah cakep gitu. Nah, videonya tentang apa, tipsnya tentang apa, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan satu project. Sampel aja sih, ini sebenarnya hanya sampel aja sedikit. Aku bikin loops. Kemudian di sebelah kanan sini ada meter atau ada phase scope, di mana ini akan menunjukkan imager dari audio kita. Apakah image-nya itu di tengah atau image-nya itu lebar. Karena sesuai dengan judul yang kalian baca di video ini adalah tipsnya cara membuat supaya audio kita itu menjadi wide, menjadi super lebar, menjadi mewah. Pokoknya ya, kesan lebar yang selama ini selalu kita cari di dalam dunia mixing maupun mastering. Jadi aku selalu menekankan pada kalian semua ya teman-teman, ketika kita memproduksi sebuah audio, kita harus mementingkan yang namanya imager. Image-nya itu kita harus membuat musik kita itu lebar. Minimal banget nih, minimal maksimal nih bos. Minimal adalah LR. Kenapa? Karena telinga kita dua, kanan dan kiri, ya. Itu minimal. Nah, kalau minimalnya LR emang ada yang maksimal mas gitu? Ada. Maksimalnya apa? Di atas LR itu ada 5.1 atau 5.1 yang biasa kita temui di home theater misalkan gitu. Kemudian di atasnya 5.1 ada apa lagi? Ada 7.1 yang biasanya kita ketemui di bioskop-bioskop yang ya zaman-zaman dulu lah gitu, yang masih angkatan lawas gitu, 7.1. Dan yang terbaru, yang paling baru adalah 9.1 teman-teman, dimana itu kita ketemui sekarang perusahaannya adalah Dolby Atmos, dimana bioskop-bioskop yang modern, yang sudah sekarang kekinian atau yang sudah upgrade, itu pasti menggunakan sound system Dolby Atmos 9.1, dimana kalian bisa mendengarkan suaranya ada di pojok kanan atas, pojok tengah kanan, sedikit ke bawah, pojok pinggir bawah kiri. Wah, pokoknya semua sudut bisa terjangkau oleh sound ini. Nah, itulah Dolby Atmos. Makanya aku bilang tadi teman-teman, imager itu penting. Kenapa? Karena ya itu tadi, bayangin teman-teman nonton di bioskop, suaranya cuma dari depan semua, kayak nonton TV. Ada suara ketok pintu dari depan, ada orang manggil dari depan, ada orang ngobrol dari depan. Kan nggak seru. Tapi akan asik ketika teman-teman nonton film, ada suara pintu dibuka dari ujung kanan belakang misalkan. Terus ada suara orang teriak dari ujung depan, kiri, atas, sana, jauh gitu. Nah, itu kan kelihatan. Nah, itulah fungsi dari imager.
Nah, di musik sendiri itu sekarang sudah menuju ke sana, teman-teman. Sekarang produksi musik yang baru-baru itu sudah merambah ke dunia Dolby Atmos. Jadi nanti kalian itu mendengarkan musik itu tidak hanya stereo, tidak hanya kanan dan kiri, tapi juga akan mendengarkan yang seri 3D atau yang Dolby Atmos tadi. Jadi jangan kaget besok kalau kita mendengar musik-musik yang diproduksi itu, ya kita sudah bisa mendengar, panningnya ada yang seperti di bioskop lah, persis seperti kalian nonton di bioskop gitu. Nah, sebelum menuju ke sana, disinilah pentingnya kita mengenal atau belajar yang namanya imager. Minimal banget adalah LR, dimana yang kita sering temui ketika produksi musik, ya di era-era sekarang masih banyak yang standarnya adalah stereo. Jadi kanan dan kiri, speaker monitor diciptakan kanan dan kiri, headphone diciptakan kanan dan kiri. Bahkan aku selalu bilang teman-teman, HP kalian pun sekarang device-nya itu sudah stereo. Ketika kalian nonton video, dengerin musik, HP-nya kalian vertikal, itu kalian akan mendengarkan experience stereo. Speaker kanan dan kiri. HP yang sesimpel ini, speakernya sesederhana ini pun sudah dirancang untuk multimedia yang stereo, teman-teman. Nah, gitu. Jadi langsung saja di sini aku sudah menyiapkan satu sampel, teman-teman, di mana ini itu sudah enak. Ini aku pluginnya aku matiin semua. Nah, ini sudah enak tanpa proses yang akan aku bongkar nanti ya, teman-teman. Kalian dengerin. Ini sudah enak nih ya. Ya, sudah enak, ada kedengeran nih gitarnya ada di panning kanan dan kiri, ada bassnya di tengah, ada drumnya juga yang terbagi. Nah, sekarang kita coba dengerin satu-satu per instrumen. Ini gitarnya, teman-teman. Aku sudah panning kanan dan kiri. Nih. Ini yang kiri. Ini yang kanan. Ini dua-duanya. Nah, kelihatan ya di scope-nya bisa terlihat, teman-teman. Di sini sudah terlihat. Kemudian, kalau kita dengarkan bassnya saja, posisi bass itu ada di mana sih? Pasti bass itu kan hanya di mid, hanya di tengah. Nih, kita lihat scope-nya, pasti dia lurus ke atas dan bawah. Ya. Beda dengan gitar tadi. Nah, kalau gitar kan dia pasti melebar. Kalau bass pasti lurus. Ya. Nah, kemudian drumnya lurus. Oke, drum ya semua mono. Semua ketika kita panning di tengah, semuanya ada di tengah. Kick di tengah, snare di tengah, tom semua di tengah. Karena mikrofonnya kan cuma satu-satu. Sumber suaranya hanya satu. Nih. Pasti di tengah. Nah, di sini satu-satunya yang membuat image-nya itu sedikit melebar hanya ada di gitar dua ini tadi, teman-teman. Ketika gitarnya dimatikan, maka suaranya semua di tengah. Drum dan bass itu hanya di mid saja. Nih, scope-nya juga di tengah. Ya. Maka kita bisa pastikan bahwa ketika kita mendengarkan ini di bioskop, mau di headset, di headphone, di HP, di speaker, semua suaranya hanya di tengah. Drumnya di tengah, bassnya di tengah, semuanya. Tomnya di tengah, snare-nya di tengah. Tapi ketika kita buka gitarnya, maka audionya akan melebar. Nah, itu adalah cara basic untuk membuat image-nya itu melebar, yaitu dengan cara panning. Nah, ini aku sudah pernah bahas kalau dengan cara panning. Panninglah gitar kalian mentok kanan kiri, terus ada yang 50% kanan kiri dan lain sebagainya. Itu salah satu cara membuat imager itu menggunakan teknik panning. Nah,
di teknik yang baru sekarang, yaitu menggunakan plugin stereo delay, teman-teman. Ini aku akan nyalain. Tek. Sekarang kita dengar. Langsung image-nya enak, teman-teman, lebar. Tak matiin. On. Off. On. Nah, mungkin kalian nggak kerasa mas gitu. Oke, kalau kalian belum bisa merasakan, itu perlunya kalian melatih telinga kalian. Nah, tapi di sini ada pembuktiannya, teman-teman. Di sini aku sudah menyediakan Pescope tadi ya, dimana kalian bisa melihat spektrum garisnya, dia melebar atau lurus. Nah, sekarang kita buka di bassnya nih misal. Jadi ini aku pasang stereo delay ini ada di channel snare, teman-teman. Nih di sini snare, kemudian ada di channel bass, kemudian ada di channel gitarnya tadi. Gitar yang sudah dipending pun bisa dipasangi stereo delay. Dan hebatnya lagi, teman-teman, teknik ini bisa kalian pasang di channel apapun, instrumen apapun, di vokal boleh, di piano boleh, di gitar boleh, di drum boleh, di bass boleh, apapun. Setiap track kalian mau pasangi boleh, asalkan balancingnya benar, asalkan porsinya benar. Nah, sekarang kita buktikan dari channel bassnya ini, teman-teman. Bassnya ini ketika stereo delay-nya aku offin, dia pasti ada di tengah. Garisnya lurus tegak. Nah, sekarang keajaiban penggunaan stereo delay. Aku onin, teman-teman. Ini posisi off, lurus ya. Sekarang aku nyalain. Langsung melebar. Kerasa kan, teman-teman? Begitu di solo, suaranya pun kerasa, teman-teman. Ini ketika off, on. Nah, melebar kan? Jadi itulah keajaiban dari satu plugin ini, satu teknik ini. Nah, kemudian pertanyaannya lah, kalau melebar seperti itu kan jadi tengahnya nggak fokus mas, tengahnya hilang. Berarti jelek dong gitu. Nah, itulah yang aku bilang tadi, teman-teman. Porsinya harus tepat. Di sini memang aku buat 2 track bass, di mana yang satu biar tetap di tengah, yang satu kita proses supaya dia melebar. Jadi track yang satunya tetap di tengah, teman-teman. Nih. Ini yang melebar. Jadi kita punya 2 track bass, yang satu tetap fokus di tengah, yang satunya melebar. Jadi kita bisa mendengarkan bassnya itu tetap rata, dari tengah sampai samping, semuanya terisi. Kalau stereonya kita matiin, stereo delay-nya di tengah semua. On. Nah, begitupun dengan yang drum tadi, teman-teman. Snare-nya pun juga begitu. Jadi snare-nya juga aku pasangi. Nah, cuman ini tidak aku buat terlalu lebar kalau untuk snare ya. Jadi tidak perlu double dan tidak perlu terlalu lebar. Kalian bisa lihat scope-nya pun juga tambahannya tidak se ekstrim bass tadi. Ini off. Ini on. Nah, kemudian untuk gitarnya, suara gitarnya sedikit apa? Ini sebelum menggunakan stereo delay. Ini scope-nya. Ini setelah menggunakan stereo. Terisi semua, teman-teman. Semakin lebar image-nya, semakin
semakin kerasa, oh gitarnya ada di sebelah kiri, oh ada di sebelah kanan, delaynya ada di sebelah kanan, delaynya ada di sebelah kiri. Kerasa teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara setting delaynya? Nah ini teman-teman, kita buka pluginnya, oke? Nah di sini wajib teman-teman menggunakan yang namanya stereo delay. Pluginnya apapun, mau bawaan Cubase, mau dari Wave, mau dari TR, mau dari Fab Filter, apapun terserah. Yang penting stereo delay. Kenapa stereo delay teman-teman? Karena kita membutuhkan delaynya itu kalau stereo kan bisa diatur kanan dan kiri. Nah itulah kita kan membuat image supaya terdengar lebar kanan dan kiri, maka kita juga menggunakan stereo delay. Kalau kita pakainya mono delay, nah kita tidak bisa atur untuk delay kanan dan kiri gitu. Nah makanya kita menggunakan stereo delay. Kemudian settingannya seperti apa? Settingannya sangat mudah teman-teman. Langkah awal, atur delaynya di satu sisi itu off teman-teman. Off itu maksudnya di sini mentok ke dry-nya, jadi suara aslinya. Kemudian sininya kalian nggak usah otak-atik ya, 1:1 atau 1/1, karena kalau di sini dry itu otomatis ini tidak akan bekerja teman-teman. Jadi ini sebenarnya sudah tidak bekerja. Kalian tinggal offin aja di dry-nya ini, jangan di wet-nya. Maka kalau di wet-nya yang terdengar adalah delay-nya, tapi kalau dry-nya itu yang terdengar pasti audio aslinya. Nah itu salah satu kalian atur dry. Kemudian yang sisi satunya itu kalian atur pol di wet, mentok 100% di wetnya. Maka yang terdengar adalah 100% delaynya. Kalau yang tadi di sini sebagai contoh, yang kiri itu terdengar aslinya 100%, yang kanan terdengar 100% delaynya. Nah kemudian untuk delaynya sendiri, time-nya itu kalian bisa atur dari 20 milisecond sampai 30 milisecond maksimal. Jangan lebih. Kalau lebih dari 30 maka akan terlalu delay teman-teman. Nih kita play ya. Ini untuk bassnya, kita dengarkan. Ini off. Ya, ini on. Nah kalau ini kita misalkan ekstrim deh 700 gitu ya. Nah terlalu delay. Nah jadi bassnya double terlalu delay, misalkan 1000 gitu ya, 1000 milisecond. Nah audio aslinya udah diem, di sini baru nyaut. Nah jadi makanya kita batasi teman-teman, minimal 20. Kenapa kok 20? Itu terasa delaynya teman. Kalau di bawah 20 itu nggak terasa. Ini 20 nih. Nah itu udah terasa. Kalau kurang terasa, naikin lagi lah pelan-pelan, 20, 25, 26 sampai mentok 30. Nah ini enak teman-teman. Jadi melebar cuman tidak terlalu bersaut-sautan, tidak terlalu delay. Nah untuk feedbacknya sendiri kalian bisa atur sama teman-teman di sini. Nah cuman maksimal saranku jangan sampai 50%, di bawah 50% lah, boleh bebas. Ini takarannya terserah, yang penting maksimal 50% untuk feedbacknya. Kita cari titik terenaknya. Nah, taruhlah 27 ya, 27%. Udah ketemu teman-teman. Jadi yang sebelah kirinya off, yang sebelah kanannya untuk yang delaynya. Dan ini kanan kiri bebas teman-teman. Kalian mau atur yang kanan off, yang kiri delaynya boleh, atau sebaliknya seperti ini juga boleh. Yang penting salah satu gitu. Nah, ini udah terdengar delaynya, udah lebar teman-teman. Jadi kenapa tidak perlu banyak-banyak feedbacknya maupun time-nya? Karena ya kita imager itu tipis-tipis aja teman-teman, sedikit-sedikit, cuman nanti akan terakumulasi oleh beberapa instrumen yang kita pasangi teknik ini. Akhirnya audio kita menjadi lebar, menjadi enak, porsinya enak gitu. Tapi kalau kita terlalu ekstrim, oke kita kejar, wah satu instrumen biar lebar, nanti instrumen satunya lebar lagi.
Akhirnya malah jadi nggak fokus. Audio kita jadi bahasanya itu ngeblur teman-teman, karena terlalu lebar semua, tengahnya malah jadi nggak jelas gitu. Makanya jangan terlalu ekstrim, kita mainnya akumulasi. Nah ini kan untuk bassnya teman-teman. Kemudian kita setting di snare-nya. Nih di sini aku ada pasang snare. Nah ini bisa kalian kombinasi teman-teman. Tadi yang di bagian bass itu delay-nya ada di sebelah kanan. Sekarang snare-nya biar tidak numpuk dengan bass-nya, delay-nya tak bikin di sebelah kiri. Settingannya sama persis, time-nya 20-30 milisecond, feedback-nya maksimal 50%, kemudian yang satu sisi off. Ya udah teman-teman, selesai. Jadi snare-nya memiliki delay di sebelah kiri, bass-nya memiliki delay di sebelah kanan. Jadi saling mengisi. Jangan semuanya delay-nya di kanan semua, bertabrakan. Gitu kan, semua numpuk delay-nya di kanan. Nah, nanti image-nya jadi ke kanan semua, stereonya jadi ke kanan semua, L-nya jadi hilang. Nah, itu juga diterapkan di gitarnya, teman-teman. Gitar kan kita panning nih, ada gitar L, ada gitar R. Nah, rumusnya ini kita balik. Kalau gitarnya itu panningnya sudah di kiri, maka delay-nya kita pasang di kanan. Kemudian untuk gitar yang panningnya di kanan, kita pasang delay-nya di kiri. Jadi ini yang membuat audio kita itu saling melengkapi. Gitar di sebelah kanan bisa kelempar ke kiri, gitar di sebelah kiri bisa kelempar ke kanan. Akhirnya saling mengisi mereka berdua. Tidak berdiri di kanan sendiri, di kiri sendiri, enggak. Tapi kanan kiri punya ambience-nya masing-masing. Nih. Ini sebelah kanan, tapi kirinya ada delay-nya tipis. Ya. Kita tambah 30 misalkan. Settingannya sama, teman-teman. Nih. Kirinya kedengeran, tipis aja. Nah, sekarang kanannya, apa kirinya yang kita play? Kanannya dapat, kanannya ada delay-nya. Nah, jadi walaupun gitarnya itu kita panning ke kiri, tapi kanannya nggak kosong, tetap dapat ambience-nya. Nah, kalau kita play dua-duanya, salinglah mereka mengisi kanan dan kiri. Nah, sekarang kita play dengan konteks lagunya secara keseluruhan. Ini off. Ini on. Dari peskopnya juga terlihat jelas bahwa image-nya berubah, teman-teman. Ini dari yang off. Nih, segini ya. Kemudian kita nyalakan, dia akan melebar. Dari segi suara kerasa, terdengar walaupun sedikit-sedikit, tapi ketika terakumulasi itu kerasa, teman-teman. Belum lagi nanti misalkan teman-teman ada instrumen piano, dipasangilah teknik ini. Kemudian ada apa misalkan string, pasangilah teknik ini. Vokal, dikasihlah teknik ini. Maka akan sangat-sangat terasa image-nya, imagernya, stereonya benar-benar kerasa. Kanan kirinya benar-benar kerasa. Nah, itulah tips atau trik sederhana hari ini, teman-teman. Hanya menggunakan satu plugin saja dan settingannya juga sangat-sangat mudah. Tapi ini bisa menyulap atau merubah audio kita, musik kita menjadi lebih profesional, lebih lebar. Jadi kalau kalian dengar selama ini mungkin kalian dengerin lagu-lagu di Spotify, kalian mendengarkan lagu-lagu yang konsepnya 3D,
atau di mobil, speaker mobil itu kok bisa enak, bisa rata, bisa lebar. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencapai stereo image-nya. Gitu ya, teman-teman. Jadi semoga ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan. Ingat, jangan melakukan teknik ini dengan ekstrim, tapi lakukan sedikit-sedikit aja, dirasain pelan-pelan sehingga akumulasinya akan menjadi bagus. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa aku akan baca, aku akan bales. Dan kalau memang perlu aku akan buatkan videonya untuk kalian semua gitu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.